Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai teori konflik. Saya Nia Dujana, NIM S1C021042 akan menjelaskan teori konflik secara umum. Definisi konflik dibagi dua, ada menurut etimologis dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut etimologis, konflik berarti adanya perkelahian atau perbedaan pendapat. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik adalah adanya perselisihan atau percekcokan. Teori konflik ini sendiri merupakan antitesis dari teori struktural fungsional, di mana teori struktural fungsional mengedepankan keteraturan di dalam masyarakat. Teori konflik ini juga memandang bahwa tidak selamanya masyarakat di dalam keteraturan, tetapi masyarakat juga akan mengalami ketegangan-ketegangan atau perselisihan, percekcokan khususnya di dalam masyarakat itu sendiri. Teori konflik juga melihat adanya perkelahian di dalam sistem sosial. Lalu definisi konflik secara umum adalah teori konflik merupakan satu perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda, di mana antara komponen yang satu akan mempengaruhi komponen yang lainnya untuk mendapatkan kepentingan mereka atau mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, teori konflik menurut para ahli yakni Lewis Koser dan Ralph Dahrendorf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifan Rizky Naufal Mayadi akan menjelaskan tentang teori konflik dari Ralph Dahrendorf. Ralph Dahrendorf ini adalah seorang ilmuwan, sosiolog, filsuf, serta politikus berkebangsaan Jerman Britania. Sebagai seorang ilmuwan konflik kelas, teoriwan konflik kelas, Dahrendorf merupakan tokoh yang ternama dalam bidangnya yang menjelaskan dan menganalisis pembagian kelas di masyarakat. Di masyarakat modern lebih tepatnya, dan diakui sebagai seorang ilmuwan yang berpengaruh pada masanya. Sini asumsi dasar dari teori konflik Ralph Dahrendorf ini adalah masyarakat atau sistem sosial yang senantiasa berada dalam keadaan dinamis dan memiliki potensi konflik dan disintegrasi. Kemudian keteraturan dalam masyarakat ini terjadi karena adanya paksaan atau koersi. Kemudian asumsi yang kedua yaitu setiap posisi sosial memiliki otoritas tersendiri yang bukan ditentukan oleh individu melainkan oleh posisi yang disandang oleh seseorang. Kemudian teori konflik ini disebut juga sebagai teori konflik dialektika, atau menurut Dahrendorf itu teori konflik yang dimana masyarakatnya memiliki dua wajah, yaitu masyarakat yang berkonflik dan masyarakat yang mempunyai konsensus. Contoh dari teori konflik ini adalah misalnya seseorang si A dan si B yang sedang berkonflik, yang sebelumnya mereka saling mengenal. Kemudian contoh yang kedua yaitu Indonesia dan Belanda yang pernah menjajah Indonesia pada masa lampau. Kemudian pada masa sekarang ini Indonesia dan Belanda melakukan kerjasama dalam berbagai bidang, misalnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu adalah contohnya. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya, yakni Alifan Rizky Naufal, dan saya akan menjelaskan inti teori konflik menurut Ralph Dahrendorf. Yang pertama, menurut Ralph Dahrendorf, berbagai posisi yang ada di dalam masyarakat memiliki otoritas atau kekuasaan dengan tingkat yang berbeda-beda. Ada pihak yang berkuasa dan ada pihak yang tidak memiliki kuasa. Otoritas atau kekuasaan ini tidak melekat dalam individu, masyarakat, atau kelompok tersebut, melainkan melekat di dalam posisi yang diduduki oleh individu atau masyarakat atau kelompok tersebut. Yang kedua, menurut Dahrendorf, otoritas atau kekuasaan yang ada di dalam birokrasi atau perkumpulan merupakan dialektik, di mana
perkumpulan atau birokrasi ini memiliki pihak yang berkuasa dan pihak yang tidak berkuasa, di mana pihak yang berkuasa akan berusaha untuk melanggengkan kekuasaan mereka, sedangkan pihak yang tidak berkuasa akan berusaha untuk berkuasa. Salah satu contoh dari teori Dahendorf ini ialah di dalam PT atau perusahaan, di mana ada manajer dengan karyawan. Manajer akan memberikan job desk-nya kepada karyawan. Nah, ketika karyawan tidak menjalankan job desk mereka, maka pihak manajer berhak untuk memecat atau memberhentikan mereka. Nah, ini adalah salah satu contoh konflik yang tidak berkesudahan. Lalu, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita Inestofa Kirani Rahman. Baik, sekarang kita akan membahas teori konflik yang dikemukakan oleh Ralph Dahrendorf. Dahrendorf mengatakan bahwa suatu konflik dalam masyarakat ini akan membawa pada sebuah perubahan struktur sosial dalam masyarakat itu sendiri. Nah, apabila ada suatu masyarakat yang berkonflik atau bertentangan, maka masyarakat ini akan melakukan tindakan-tindakan yang mengacu pada sebuah perubahan sosial dalam masyarakat tersebut. Dan apabila konflik ini terjadi secara intensif, maka perubahan yang dibawa yakni perubahan yang bersifat radikal. Namun, apabila konflik ini diikuti dengan berbagai macam kekerasan, maka perubahan yang terjadi yakni perubahan secara struktural dan bersifat tiba-tiba. Nah, kemudian Dahrendorf juga membagi kepentingan kelas dalam masyarakat ini menjadi dua kepentingan. Yang pertama ada namanya kepentingan laten, dan yang kedua ada namanya kepentingan manifest. Nah, kepentingan laten ini sendiri merupakan kepentingan kelas di dalam masyarakat yang tidak disadari keberadaannya, kemudian bersifat objektif dan terbentuk karena adanya sebuah struktur di dalam masyarakat tersebut. Dan kemudian yang kedua ada namanya kepentingan manifest. Nah, kepentingan manifest ini merupakan kepentingan kelas yang keberadaannya ini disadari oleh masyarakat, dan masyarakat menjadikan kepentingan kelas tersebut sebagai tujuan dan ingin meraih kepentingan tersebut. Selanjutnya mengenai resolusi konflik yang ditawarkan, yakni ada dua. Yang pertama ada namanya secara otoriter, dan yang kedua ada namanya secara demokratis. Nah, selanjutnya Dahrendorf juga membagi kelompok sosial menjadi 3 bagian. Yang pertama ada namanya kelompok sosial semu, yang kedua ada namanya kelompok sosial kepentingan, kemudian yang ketiga ada namanya kelompok sosial konflik. Nah, kelompok sosial semu ini merupakan sebuah kelompok sosial di mana anggotanya ini merupakan anggota yang memiliki posisi yang sama dan memiliki tujuan yang sama pula. Dan kemudian kelompok sosial yang kedua yakni kelompok sosial kepentingan, di mana kelompok sosial ini sudah memiliki keanggotaan yang jelas, kemudian sudah terorganisasi, dan memiliki kepentingan yang sama dan mencapai satu tujuan yang sama. Kemudian yang ketiga ada namanya kelompok sosial konflik, di mana kelompok sosial konflik ini sendiri merupakan kelompok sosial yang terbentuk karena adanya konflik sosial formal di dalam sebuah sistem sosial masyarakat. Baik, perkenalkan nama saya Syarifah Nursifa, NIM L1C021022. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tentang teori konflik, yang lebih tepatnya teori konflik yang dikemukakan oleh Louis Gosse. Louis Gosse memiliki suatu pandangan bahwa konflik dalam masyarakat merupakan peristiwa yang normal, yang dapat memperkuat struktur hubungan-hubungan sosial. Tidak adanya konflik dalam suatu masyarakat tidak dapat dianggap sebagai petunjuk kekuatan dan stabilitas hubungan sosial masyarakat. Teori Louis Gosse ini juga sering disebut sebagai teori fungsionalisme. Mengapa demikian? Itu terjadi karena ia menekankan fungsi konflik bagi sistem sosial. Lebih tepatnya, ia menuliskan tentang pandangannya ini dalam bukunya yang berjudul The Functional of Social Convents. Fungsi konflik menurut Gosse yaitu antara lain, konflik dapat memperkuat solidaritas kelompok yang sedikit longgar dalam masyarakat yang terancam desintegrasinya. Konflik dengan masyarakat lain bisa menjadi kekuatan yang mempersatukan. Selanjutnya yang kedua yaitu konflik antar kelompok dapat menghasilkan solidaritas dengan kelompok yang lainnya. Contohnya, konflik yang terjadi antara Israel dengan Arab, di mana Israel meminta bantuan terhadap Amerika. Yang ketiga yaitu konflik bisa menyebabkan anggota-anggota masyarakat yang terorganisir menjadi berperan secara aktif. Contohnya, saat fenomena reformasi, banyak sekali orang yang tidak ikut berjuang di waktu itu, namun dia dapat dikenal sampai sekarang. Selanjutnya yaitu konflik juga bisa berfungsi sebagai media komunikasi. Yang terakhir, konflik juga bisa mempertegas batasan-batasan kelompok yang mengalami suatu konflik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsekuensi dipendamnya konflik. Yang pertama, dipendamnya konflik dapat menyebabkan putusnya hubungan. Mengapa? Karena jika konflik terus dipendam atau tidak diutarakan, maka konflik tersebut tidak akan menemui jalan keluarnya. Alhasil, orang atau kelompok yang sedang berkonflik seiring waktu akan saling menjauh. Pada akhirnya mereka akan saling putus hubungan. Yang kedua, mengelakkan konflik itu dari sumber sebenarnya. Contohnya di sini ada pembalasan dendam oleh pihak lain, merupakan rekan dari pihak yang dirugikan. Misal, si A memiliki rekan kerja yang sengaja dibunuh oleh kekasihnya, atau dengan kata lain menjadikan satu orang menjadi kambing hitam. Konflik juga dibagi menjadi dua, yaitu konflik realistis. Di sini konflik realistis adalah konflik yang memiliki sumber yang konkret atau bersifat material. Konflik yang terjadi antara individu maupun antar kelompok. Selanjutnya ada konflik non-realistis. Konflik realistis adalah konflik yang tidak berasal dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan paling tidak dari salah satu pihak.